kita tahu bahwa nanti di istana akan ada dua faksi besar, faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Jadi kerusakan internalnya itu adalah, saya mengatakan mulai kemarin itu Prabowo hanyalah presiden de jure. Presiden de facto-nya sudah Prabowo. Kenapa begitu? Ya sederhana. Orang tidak mungkin akan mengikuti kemauan Jokowi lagi ketika masa pemerintahannya tinggal ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tinggal 6 bulan lagi. Iya, betul. Ya kan? Kalaupun misalnya harus pakai konsekuensi masuk penjara, paling cuma 6 bulan doang kan. Nah, karena itulah kemudian orang akan lebih patuh kepada gesture, kepada kerlipan mata, kepada pergerakan Prabowo walaupun tidak dia katakan atau tidak dia tuliskan. Dia paling tidak ada 2 atau 3 isu yang menarik di situ. Yang pertama begini, kepemimpinan Prabowo itu berbeda dengan Jokowi. Dia udah ngomong begitu loh. Jadi sangat mungkin kepemimpinan akan berbeda. Terus kemudian ditambahin lebih yang agak lebih serem nih, kepemimpinan Prabowo lebih sulit untuk ditebak. Nah, di titik ketiga ini saya mau mengucapkan gini, ini kesempatan bener bagi Pak Prabowo. Kalau dia mau melakukan yang namanya rebound, gue beda. Saya ingin menjadikan bangsa ini jauh lebih dahsyat supaya kemudian saya tercatat dalam legacy di Republik ini. Ini akan dia masih punya kemampuan itu dengan dasar yang tadi dia sulit ditebak itu. Ketika barokah tidak dihadirkan atau tidak dilalui, maka pasti akan terjadi keguncangan. Karena memang proses awalnya nggak benar. Kalau prosesnya nggak benar, hasilnya nggak benar, pelaksanaannya nggak benar, ini pasti akan turun azab lah, macam-macam kayak gitu. Nah, lagi-lagi kalau dalam situasi kayak begitu, kita butuh pemimpin juga tuh. Jadi itu ibaratnya gini, itu tangan Tuhan yang bekerja sepenuh-penuhnya. Jadi kita udah duduk aja. Ya, kalau skenario yang ketiga ini bisa saya andaikan gini. Saya ngomong lebih konkret. Kalau Mas BW ini memang perlu mewadahi hal yang lebih sifatnya langit. Jadi misalnya yang ketiga itu adalah ini ada Prabowo dan ini ada Gibran. Kita tahu bahwa nanti di istana akan ada dua faksi besar, faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Itu Matahari kembar. Skenario 2 berarti itu. Skenario dua. Skenario 2. Faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Jadi kerusakan internalnya itu adalah, saya mengatakan mulai kemarin itu Prabowo hanyalah presiden de jure. Presiden de facto-nya sudah Prabowo. Kenapa begitu? Ya sederhana. Orang tidak mungkin akan mengikuti kemauan Jokowi lagi ketika masa pemerintahannya tinggal ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, tinggal 6 bulan lagi. Iya, betul. Ya kan? Kalaupun misalnya harus pakai konsekuensi masuk penjara, paling cuma 6 bulan doang kan. Nah, karena itulah kemudian orang akan lebih patuh kepada gesture, kepada kerlipan mata, kepada pergerakan Prabowo walaupun tidak dia katakan atau tidak dia tuliskan. Nah, ini pasti akan memunculkan ketersinggungan kan. Nah, karena itu transisinya adalah ya sholawat asgil nanti yang ketiganya. Jadi iya. Jadi begini, kalau bagi saya kita selalu ada satu keraguan dalam perjuangan karena tidak adanya seorang pemimpin. Padahal
orang-orang yang punya leadership dan punya keterpanggilan ini ke tokoh banyak jumlahnya dan tokohnya juga ada. Kita sepakati aja secara kolektif kolegial aja, nggak usah mengharapkan satu pemimpin. Nah, kalau kita sudah bicara ilahiyah, kita bicara religius, bacaan yang ada di pikiran saya, Allah itu menganggap kecil kalau saya ini mau suruh jadi tim suksesnya paslon nomor 1 atau nomor 3. Tapi di mata Allah ini ada kezaliman yang berlebihan yang harus diruntuhkan dan harus dibatasi di saat nanti mereka sudah mulai timbullah permasalahan-permasalahan di internalnya mereka. Memang ini masih menjadi debatable, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang mengendalikan, siapa yang menjadi wapres. Ini adu cepat. Ada yang bilang, oh kalau pengalaman ahli membunuh ya yang ini lebih cepat kalau suruh bunuh-bunuhan. Nah, tapi yang satu kan sudah jago ahli menata skenario semua dan disupport oleh segala lapisan dari mulai aparat segala semua full all out. Saya melihat alhamdulillah perjalanan masih panjang. Kalau yang ini Bang Yusuf ya, ada yang menarik nih. Nanti faksi mungkin bukan hanya 2 loh, Ref. Karena ada, Ya. ada faksi Brutus tuh biasanya Ya. yang menikmati keuntungan dan mengadu domba itu. Ya, fraksi ketiga itu ada tuh, ada faksi ketiga itu ada. Nah, soal leadership ini Bang Yusuf sebenarnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang-orang yang memang hadir itu pasti selalu ada pemimpin di tengah kekacauan yang ada. Itu Persis. kayak ya by nature pasti Iya. pemimpin dilahirkan. Iya. Satu itu. Terus kedua yang kita mesti dorong adalah semua kita ini harus terlibat dan mengambil tanggung jawab tertentu sebenarnya. Iya. Karena disitulah kemudian akan muncul bibit-bibit pemimpin yang akan banyak tuh. Iya. Nah, teman-teman yang sekarang sedang bergabung di social movement itu sekarang mendorong itu. Kalau ada 3 orang, 3 itu ambil ini. Bahkan jangan-jangan 3 orang itu kamu bisa memimpin 100 yang lain yang karena memang dia tidak punya keberanian. Nah, ini tidak saya usah harus tambahin. menunggu satu Yes. orang, jangan. Ya itu saya bilang. Iya. Jadi bisa berserakan nanti karena pemimpin itu ada yang di levelnya top, ada juga yang di middle, kita Betul. perlu. Jadi nanti akan berserakan muncul calon-calon pemimpin yang melalui proses yang tadi saya bilang itu Iya. akan Iya. muncul terseleksi itu. Iya. Dan ini yang sebenarnya diharapkan. Karena ini dengan begitu kita tidak mengandalkan satu. Bahkan sebaiknya jangan hanya mengandalkan satu. Satu, pengalaman perjuangan saya, Betul. pimpinan saya masuk, lainnya gembos. Tapi Itu. kalau model presidium atau kolektif Yes. kolegial, Yes. satu dipegang tangkap, satu masih ada Ya. lagi, kurang lebih begitulah. Kita nggak perlu terlalu takut, kita Nah, harus vulgar Untuk apa adanya poin kita yang demi bangsa untuk dan poin negara yang ini ada 2 syaratnya. Hmm. Syarat pertama adalah kita masing-masing menyediakan diri juga untuk menjadi tumpuan bagi Iya. lahirnya calon pemimpin. Iya. Kalau nggak ada kesadaran itu susah nih. Iya. Udah pikir dirinya aja yang jadi pemimpin. Nah, itu yang yes. Betul, seperti Panjat Pinang, betul. Betul. Nah, Persis, itu kesadaran persis, itu harus persis. muncul, Refli. Kalau kesadaran itu nggak ada, Persis. kita nganggap udah paling sur sendiri. Wah, itu Iya, udah susah. iya, Jadi iya. kita juga harus mulai rapatkan barisan dan menyediakan landasan untuk siapapun yang menurut kita ini punya potensi untuk Iya. memimpin itu. Nah, Iya. yang kedua yang diperlukan adalah Bang Yusuf, dalam situasi kritikal kayak gini diperlukan energi maraton dan kreativitas. Jadi kita tuh jangan cepat udah selalu mengajukan solusi, ada alternatif ini, ada alternatif. Jadi selalu menyediakan diri untuk berbagi dan melihat setiap kemungkinan sekecil apapun untuk bisa dimanfaatkan dan didaya gunakan. Biasanya di kepemimpinan yang baru dia akan selalu mari kita mulai bersama-sama. Biasanya gitu tuh. Iya, Karena dia mau mengambil seluruh energi dan sumber daya itu. Tapi ini akan teruji nanti 3-6 bulan kemudian. Sejauh mana kemudian kebersamaan. Nah, itu memang betul-betul secara genuine dan original untuk dikelola bersama-sama atau tidak. Nah, saya mau menggunakan sebenarnya satu think tank dari Inggris yang kemarin udah bikin pernyataan. Chatham House. Dia paling tidak ada 2 atau 3 isu yang menarik di situ. Yang pertama begini, kepemimpinan Prabowo itu berbeda dengan Jokowi. Dia udah ngomong begitu loh. Jadi sangat mungkin kepemimpinan akan berbeda. Terus kemudian ditambahin yang agak lebih serem nih, kepemimpinan Prabowo lebih sulit untuk ditebak. Iya. Jadi, ya? nah itu sebabnya kemudian kalau balik lagi yang pertama, sekarang Pak Prabowo ya dia memang harus melakukan itu. Mari call emergency, mari kita sama, sudah selesai ini. Cuman kan orang bertanya, apa jaminannya?
Kan orang akan bukan melihat apa pernyataannya hari ini, apa track recordmu selama ini. Nah, di titik ketiga ini saya mau mengucapkan gini, ini kesempatan bener bagi Pak Prabowo. Kalau dia mau melakukan yang namanya rebound, gue beda. Saya ingin menjadikan bangsa ini jauh lebih dahsyat supaya kemudian saya tercatat dalam legacy di Republik ini. Itu akan dia masih punya kemampuan itu dengan dasar yang tadi dia sulit ditebak itu. Jadi dia punya kesempatan untuk itu. Nah, untuk itu memang dia perlu diberikan partner yang bisa bicara kritis supaya kemudian jangan semuanya membeo. Nah, partner kritis kan Pak Prabowo orangnya gitu kan. Oke, apa pendapat tuh? Walaupun saya itu komandan harus teman palingnya dia dengar dulu pendapat itu kan. Nah, kita yang harus menyediakan itu, Refli. Kalau saya nih, Bang Yusuf, yes, iya. Karena kan kita tidak ingin tidak mau cheating untuk ngambil kekuasaan, itu kan enggak. Betul, tidak ada interest sama sekali. Titik kesamaannya apa? Kita ingin membangun bangsa ini jauh lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Nah, kalau pendapat saya begini. Saya menghidupkan setiap peluang sedikit pun itu. Jadi itu posisi saya. Saya sadar bahwa ada kesulitan begitu. Bos, hidayah akan datang kapanpun. Tanyalah sama saya Yusuf ini. Iya. Ikhtiar sudah dilakukan, walaupun mungkin belum sangat optimal. Nah, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang kemudian mengambil posisi baru dalam situasi yang sekarang ini untuk terus menghidupkan harapan. Dan caranya adalah harus tetap optimis, walaupun kegelapan luar biasa. Karena harapan hanya bisa dibangun dengan optimisme. Tapi juga jangan lupa bahwa kita harus nyiapin barisan gitu. Karena kalau nggak nyiapin barisan, cuma sendiri-sendiri optimis itu nggak bagus juga gitu. Dengan syarat-syarat yang tadi kita sudah diskusikan dengan Bang Yusuf dan Refli. Setuju saya, optimisme kita bangun. Terus kedua, kita harus melakukan evaluasi yang mendasar, ya kan, introspeksi apa kekurangan, apa kelemahan. Dan kita harus juga berpikir pola berpikirnya lawan, TSM dan lain sebagainya lah, kurang lebih apa yang akan dilakukan oleh mereka, kita juga bisa mempersiapkan. Itu baru kita bisa mengimbangi apa yang akan dilakukan oleh lawan. Tapi kalau kita dengan pola dan cara kita sendiri yang tidak ada kaitannya dengan apa yang akan dilakukan, ya contoh sekarang yang kejadian, sana nyiapin kecurangan, kita nyiapin kemenangan, ya nggak nyambung. Test case-nya mudah ini sebenarnya. Apakah podcast ini akan berlanjut atau tidak? Rasanya berat untuk tidak lanjut kalau Bung Refli sudah 2 kali menyampaikan dan Bung B udah kayak begini, wah rugi. Karena ini soal persistensi dan konsistensi. Konsistensi dan persistensi. Orang bisa saja punya konsistensi tapi tidak ada daya juang, tidak ada ketahanannya. Nah, karena itu konsistensi dan persistensi plus ada waktu. Oh gitu, siap. Insyaallah kalau sekarang waktu udah mulai banyak udah, insyaallah. Amin. Ya, terima kasih Mas BW, Bang Refli, mengucapkan terima kasih, dan seluruh pemirsa yang mendengar dan mengikuti dari awal Yusuf Martak Channel. Insyaallah kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik dan manfaat diskusi yang bisa didapat bagi masyarakat dan rakyat ini semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.